Tentang insecure. Istilah insecure ini udah gak asing lagi ya di telinga kita. Kita seringkali menggunakan istilah ini untuk mendefinisikan, untuk mewakili diri ketika merasa kurang percaya diri, ketika merasa diri tidak pantas, ketika merasa cemas terhadap diri sendiri, atau ketika merasa kurang nyaman terhadap diri kita. Aduh, aku insecure nih, gimana ya? Entah karena penampilan diri, entah karena pencapaian diri, ataupun yang lainnya. Ada proses membandingkan diri dengan orang lain, wah dia kayak gitu ya, kok aku nggak bisa seperti itu. Dan berbagai macam contoh lain yang mungkin relate sama diri kamu. Nah, di video kali ini kita akan membahas juga tentang bagaimana cara mengatasi insecure. Tidak perlu menghilangkan, tapi kita manfaatkan insecure yang kita punya. Nah, insecure kok dimanfaatkan sih? Emangnya bisa? Bukankah insecure itu bikin perasaan yang tidak nyaman dan harus dihilangkan ya? Untuk tahu gimana caranya, teman-teman tonton video ini sampai akhir bersama aku Devi Hospita. Kita akan membahas gimana cara memanfaatkan insecure dan kenapa sih insecure ini harus dimanfaatkan. Jadi teman-teman, seperti yang kamu ketahui, insecure adalah perasaan tidak nyaman terhadap diri sendiri, entah berbagai macam hal dan banyak sekali sebabnya, dan setiap orang barangkali punya sebab yang berbeda-beda. Misalkan salah satunya sebab yang terjadi ketika seseorang merasa insecure di masa kini, coba kita lihat di kilas balik masa lalunya. Ada apa sebenarnya? Apa yang membuat seseorang itu merasa dirinya kurang percaya diri sekarang? Kita coba lihat di masa lalu, barangkali dia pernah mendapatkan hinaan dari keluarganya, atau dari lingkungannya, atau dari lingkungan ini mungkin bisa di lingkungan sekitar rumah, di mana dia sering bermain dengan teman-temannya, atau di lingkungan sekolah, di mana dia menghabiskan waktu untuk belajar bersama teman-temannya. Salah satu contohnya adalah di video at live, salah satu cerita dari teman kita, dia pernah mendapatkan hinaan secara fisik dari keluarganya sendiri. Meskipun itu terjadi di masa lalu, tapi karena lukanya belum sembuh pada saat itu, masih kebawa sampai sekarang, sehingga ketika membicarakan itu lagi, rasanya masih sakit. Nah, sekarang gimana cara kita memanfaatkan rasa tidak nyaman yang kita punya? Karena gini teman-teman, kenapa kita merasa sulit sekali mengatasi insecure yang kita rasakan? Kayaknya udah berusaha ini itu, tapi susah banget. Kenapa masih ada lagi? Kenapa masih muncul lagi? Aku tuh pengen bener-bener hilang. Nah, ini teman-teman. Padahal kalau kita pikirkan, insecure itu akan selalu ada dan kita rasakan. Apalagi ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru. Wajar sekali karena manusia itu pengennya selalu menjadi lebih baik, selalu menjadi lebih baik lagi, sehingga tidak puas dengan diri yang sebelumnya. Nah, kita manfaatkan perasaan itu, kita manfaatkan rasa kurang puas yang ada dalam diri kita. Bukan bermaksud untuk tidak bersyukur, berbeda ya. Kita merasa tidak puas, kemudian kita belajar untuk memperbaiki diri. Sehingga tanpa sadar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan usaha yang kita lakukan. Coba bayangkan ketika seseorang merasa dirinya aman, ketika seseorang merasa dirinya nyaman, tidak ada khawatir dan sebagainya, seseorang itu bisa tidak melakukan apapun dan dia akan diam di tempat aja. Karena udah merasa cukup, karena udah merasa ya udah deh mau ngapain lagi, hidup juga kayak gini-gini aja, aku udah puas kok dengan diriku yang sekarang. Gak apa-apa, tapi yang terjadi adalah malah merusak diri sendiri. Bayangkan ketika seseorang merasa puas, tidak ngapa-ngapain dan dia berdiam diri, kemudian tidur terus, rebahan terus, gak ngapa-ngapain. Apa yang terjadi terhadap fisiknya? Apa yang terjadi dalam perkembangan otaknya? Karena jarang dilatih untuk berpikir, karena jarang dilatih untuk memecahkan masalah, karena tubuh jarang dipakai buat gerak, hingga akhirnya malah merugikan diri secara fisik ataupun dalam bentuk mental. Sehingga rasa tidak puas ini ayo kita manfaatkan, sehingga perasaan tidak aman ini ayo kita manfaatkan. Seperti halnya stres ya teman-teman. Kalau kita selama ini memandang stres itu adalah sesuatu yang merugikan dan harus dibuang jauh-jauh dan nggak boleh kita ada stres sama sekali. Stres datang itu tujuannya sebagai sinyal buat diri untuk melakukan perbaikan, sebagai sinyal buat diri buat gerak. Ayo, ini udah berada di kondisi tidak aman, ayo kita bergerak sehingga kita melakukan usaha, kemudian secara nggak sadar kita naik ke level selanjutnya. Jadi bahasa singkatnya, kita gunakan merasa tidak nyaman ini untuk jadi motivasi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi perihal tentang insecure, aku juga punya cerita sendiri tentang itu, karena badan aku yang gemuk dan seringkali mendapatkan perkataan negatif dari lingkungan sekitar tentang diri gemuk banget dan perkataan-perkataan lain yang sampai saat ini aku masih ingat. Itu membuat aku merasa tidak percaya diri, apalagi diminta untuk berbicara di depan kamera seperti ini.
Devi yang dulu tidak akan berani melakukannya. Dan dari insecure yang aku rasakan, kemudian keputusan diri untuk berani berbicara di depan kamera seperti ini yang awalnya itu sangat menakutkan bagi aku, akhirnya bisa cerita ke teman-teman, berbagi tentang insecure yang pernah aku rasakan, dan mengajak kita semua untuk bangkit dari rasa tidak aman ini, dan kita manfaatkan ini untuk jadi motivasi bahwa tidak selamanya insecurity yang kita punya itu buruk. Jadi bisa mewakili beberapa perasaan yang barangkali tidak terekspresikan. Karena di salah satu buku Anthony Robbins, ujian yang kita rasakan seperti insecurity yang kita punya, itu kita bisa pilih apakah menjadi power or destroyer, apakah menjadi tenaga atau energi bagi kita, atau menjadi penghancur bagi diri kita. Itu adalah pilihan kita sendiri. Nah, maka dari itu aku bilang, jangan berusaha untuk menghilangkan insecure-nya, tapi manfaatkan insecure yang ada untuk jadi motivasi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu teman-teman, insecure yang kita punya kita manfaatkan untuk jadi motivasi diri menjadi lebih baik lagi, karena perasaan tidak nyaman yang kita rasakan ini hadir untuk itu, hadir untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Ditambah lagi, selain kamu memanfaatkan insecure yang kamu punya, sering-seringlah berbicara kepada diri kamu di depan kaca. Kamu berharga, kamu menarik, dan kamu istimewa. Seperti itu, semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman punya pelajaran lain yang ingin teman-teman sampaikan di kolom komentar, silahkan, agar kita bisa saling belajar satu sama lain. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kamu ya.